حياكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا بغير تعب. اللهم يا معلم آدم فهم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما وألهمنا من لدنك علما وألهمنا رشدنا والحقنا بالصالحين ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وسلكه. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban ya. Kita sama-sama berlindung kepada Allah dari buruknya nafsu kita, dari buruknya amal-amal kita. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan dan juga sekutu-sekutunya. Dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini harusnya bulan menyiram, merawat. Kalau bulan Rajab bulan menanam. Kalau bulan Ramadan bulan ya memetik atau manen atau menuai. Maka siapa yang tidak menanam, tidak merawat, tidak akan menuai. Mayazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia akan panen. Kita nggak bisa dalam hal ini manen apa yang sudah ditanam sama orang. Bisa nggak? Bisa, tapi bukan itu konteksnya. Bahwa kalau bahasanya Al-Quran, wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi. Siapa yang mensucikan dirinya, dia mensucikan untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh terhadap amal soleh kita. Amal soleh kita itu akhirnya akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang harus kita camkan, yang harus kita gaung-gaungkan terus dalam pikiran kita, bahwa kita beramal untuk diri kita sendiri. Dan juga jangan lupa untuk bersandar kepada Allah, karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Walaupun buruk amal kita, walaupun buruk nafsu kita, buruk akhlak kita, tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, segalanya akan disempurnakannya. Mari bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap atas rahmat Allah, kita dapat bertemu dengan beliau tersenyum kepada kita
senang kepada kita karena kita sudah berusaha semampu kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jangan sampai kita menjadi umatnya yang bikin beliau malu. Kalaupun tidak bisa membuat beliau bangga, setidaknya jangan bikin malu. Kami berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa disebutkan oleh Allah itu sebagai sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya ketakwaan itu jangan cuman ada di masjid saja. Kalau di masjid kita bertakwa, keluar dikit aja dari masjid langsung hilang ketakwaan kita itu. Apalagi waktu kita sendiri. Waktu kita sendiri, Allah tetap melihat kita. Kata Allah, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat apa yang dikerjakan oleh semuanya makhluknya itu. Tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah tahu itu semua. Nah, makanya kata Rasul, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di kendaraan bertakwa, lagi sendirian kita di kendaraan tidak ada yang melihat, ada yang haram untuk dilihat, ada misalnya perempuan yang membuka auratnya misalnya, maka bertakwa di kendaraan. Kita bagaimana wujud takwa kita ketika dalam kendaraan ada yang tidak halal untuk kita lihat? Tundukkan pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin, orang yang mantap keimanannya, tundukkan pandangannya. Nah, kalau kita pengen dimasukkan Allah kepada al-mukmin, al-mukmin itu orang yang mantap keimanannya, yang pasti beruntung. Kata Allah, qad aflahal mu'minun, pasti beruntung orang yang beriman, mantap keimanannya itu. Maka tundukkan pandangan. Dan dimanapun itu berada, kita mengelola apa saja, maka kita gunakan ketakwaan itu dan terus kita mohon kepada Allah agar ditambah ketakwaan itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita. Kita akan sama-sama memperdalam surah Al-Fatihah. Al-Quran ini tidaklah disentuh olehnya kecuali menjadi baik. Ini bahkan musuh-musuh Allah pun, contohnya siapa? Fir'aun yang paling jahat. Jadi Fir'aun itu dibenci oleh malaikat Jibril. Waktu dia mau meninggal, hampir saja dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Hampir saja dia bersyahadat itu. Lalu kemudian Nabi Muhammad bercakap dengan malaikat Jibril, kalau saja engkau melihat apa yang kulakukan kepada Fir'aun ketika dia mau mati. Apa itu kata malaikat Jibril? Beliau mengambil tanah hitam di bagian dalam laut, dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun supaya nggak ngomong itu. Kenapa begitu? Karena aku takut dia mengucap tahlil la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Dan aku khawatir nanti Allah akan ampuni dia. Kenapa kok bisa begitu? Kata beliau, kata malaikat Jibril, abghadtuhu, aku marah, aku benci kepada Fir'aun yauma yaqulu ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, makanya hati-hati terhadap omongan itu. Omongan yang kita anggap itu ringan, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim, kata Allah di Quran surah An-Nur itu. Engkau menduga bahwa omongan itu ringan saja, tetapi di sisi Allah itu sesuatu yang besar. Maka tatkala dia mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, malaikat Jibril marah. Nah, itu dibenci itu Fir'aun itu. Tapi kalau kita baca Fir'aun, kita sebut Fir'aun sambil ngaji, oleh Fir'aun misalnya, misalnya di Quran surah Az-Zat, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Kita sebut namanya Fir'aun, itu dapat pahala kita. Fa ra ain waw nun, 5 setidaknya, 5 kali 10, 50 setidaknya kita dapat pahala nyebut namanya itu kalau kita sambil ngaji. Bahkan Fir'aun pun
kalau tidak sebut namanya dimasukkan oleh Allah ke dalam Al-Quran dapat pahala. Bisa ini nggak apa? Nangkap nggak logikanya? Nah, apalagi itu kalau kita masukkan ke dalam dada kita, mendarah daging, akhlak kita adalah akhlak Al-Quran. Betapa mulianya orang tersebut. Nah, kita pengen mudah-mudahan setidaknya kita mencintai orang-orang tersebut, yaitu Rasulullah SAW, para sahabat, guru-guru kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kemarin sudah membahas surah Al-Fatihah. Ulang sedikit biar nggak lupa ya. Kita udah bahas, dia diturunkan di mana? Ingat nggak? Di Mekah, Madinah. Nah, lupa. Hah? Madinah. Siapa mau Madinah tadi? Di Mekah. Saya mau Mekah. Di Mekah ya. Karena Al-Hijr itu di Quran surah Al-Hijr, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Kami sudah beri kepada Muhammad SAW 7 yang diulang, yaitu apa? Surah Al-Fatihah. Wal Qur'anil 'azim. Qur'anil 'azim ini salah satu nama Al-Fatihah. Dan Quran surah Al-Hijr itu diturunkan di Mekah. Berarti Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Ini salah satu yang berpendapat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Terus apa saja nama-namanya? Ada banyak tuh nama-namanya. Yang paling populer dulu deh apa? Ummul kita. Ummul itu apa ya? Induk. Maksudnya apa? Terkumpul di dalamnya seluruh kandungan Al-Quran. Nah, kita udah bahas tuh Quran surah Al-Ikhlas. Quran surah Al-Ikhlas itu setara dengan berapa? 1/3. Kalau kita baca 3 kali berarti khotam. Itulah cara Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu sayembara memenangkan Sayyidatina Fatimah. Siapa yang paling cepat khatam didekatkan sama Fatimah oleh Rasul. Ali baca Al-Ikhlas 3 kali udah khatam tuh. Kenapa? Karena di dalam Quran surah Al-Ikhlas berisi apa? Tauhid, aqidah, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah itu, 1/3. Maka Quran surah Al-Fatihah itu ada 3. Apa yang pertama? Tauhid, akidah. Yang kedua apa? Ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga apa? Jalan hidup. Jalan dia apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu 3 kandungan besar, 3 pokok Al-Quran itu semua terkandung dalam surah Al-Fatihah. Disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran. Sab'ul Mathani itu apa lagi? Apa? As-shalah. Dari mana kita tahu? Hadis qudsi, kata Allah, aku membagi as-shalah 2 bagianku dan bagian hambaku. Jadi Quran surah Al-Fatihah itu disebut as-shalah. Bukan sholat tapi as-shalah, ada al-nya, ada dalam ta'rif di sana. Kenapa? Ya, kita ambilnya dari hadis qudsi tersebut. Atau tidak sah sholat kalau misalnya tidak baca Quran surah Al-Fatihah. Misalnya imam nih baca, dijaharkan, makmum baca nggak? Baca Al-Fatihah? Baca. Kalau mazhab Syafi'i baca. Makanya la sholata liman la Fatihah lah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah sholat kalau nggak baca surah Al-Fatihah. Terus apa lagi? Lagi ada contekan dia. Yang paling populer itu al-kanz, kanzun, al-kanz. Kanz itu apa? Harta perbendaharaan. Misalnya kita temukan itu di Quran surah Al-Kahfi. Jadi ada 2 nabi, ada yang mengatakan 3, 1 calon nabi. Namanya Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Khidir alaihissalam, sama calon nabi. Waktu itu belum menjadi nabi, namanya Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ini salah satu keutamaannya adalah beliau atas izin Allah menjadi penerus Nabi Musa dan berhasil menaklukkan
Palestina ke Baitul Maqdis, yang Allah tidak izinkan itu untuk Nabi Musa. Terus keutamaannya juga itu Allah tahan matahari. Jadi beliau itu merangin Baitul Maqdis itu waktu sore. Dan orang-orang di sana Bani Amalikon namanya, orang-orang yang besar, kuat, jahat. Itu mereka tahu kalau misalnya matahari tenggelam, mereka nggak boleh perang lagi itu. Bani Israil nggak boleh perang. Akhirnya mereka seperti kalau main bola itu dioper sana, dioper sini, diautkan, ngabisin waktu. Akhirnya dia tunjuk matahari, dia bilang, kamu disuruh, aku juga disuruh, kata dia begitu. Maksudnya apa? Matahari disuruh beredar. Aku disuruh juga, kata beliau, kata Yusuf bin Nun. Innaki ma'mur wa ana ma'mur. Sesungguhnya engkau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Dia minta kepada ya Allah, tahan dia ya Allah, tahan dia untukku ya Allah, jangan sampai dia bergerak, ditahan sama Allah, nggak bergerak ke matahari. Nah, itu salah satu keutamaannya. Nah, ada 3 orang yang mulia ini datang ke sebuah kampung, ketemu dinding yang roboh, kata Allah, wa kana tahtahu kanzun lahumah, kanzun. Jadi harta yang sangat banyak, yang sangat berharga, yang pengen dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berdua punya anak yatim itu, tatkala mereka berdua sudah dewasa dan bisa memanfaatkan kanzun tersebut. Nah, Al-Fatihah disebutnya Al-Kanzu itu. Supaya kita bisa paham maknanya, di sana ada juga kanzun di Quran surah Al-Kahfi itu. Saking saking Allah sayangnya sama kedua anak yatim itu, saking berharganya kanzun itu, Allah kirim tukangnya itu 2 nabi, 1 calon nabi. Nah, Al-Fatihah disebutnya Al-Kanzu. Kenapa? Karena ini adalah harta yang sangat berharga yang tidak diberikan Allah kecuali untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya harus bersyukur. Al-Fatihah ini jangan disepelein. Ada yang beranggapan kita dapat melihat karunia Allah kepada kita tatkala kita semakin banyak baca surah Al-Fatihah. Semakin banyak kita baca surah Al-Fatihah berarti apa? Indikasi bahwa mudah-mudahan rahmat Allah masih ingin mengharapkan kebaikan kepada kita. Karena kemarin sudah kita bahas bahwa iblis itu berteriak 3 kali. Masih ingat nggak? Yang pertama, waktu dia dikeluarkan dari surga. Yang kedua, waktu Nabi Muhammad diutus. Yang ketiga, waktu Quran surah Al-Fatihah ini diturunkan. Kesakitan dia itu, mengerang kesakitan tatkala Quran surah Al-Fatihah diturunkan. Nah, makanya jangan dikit-dikit Al-Fatihah, habis sholat Al-Fatihah ini, Al-Fatihah. Kenapa? Karena saking mulianya Quran surah Al-Fatihah ini. Dan dia disebut Al-Wafi. Al-Wafi itu yang sempurna. Ada nggak catatan Anggi Al-Wafi? Ada. Maksudnya apa? Nggak boleh diputus-putus. Kalau misalnya tadi kita baca Quran surah Torah diputus, boleh nggak? Boleh. Kita baca surah Al-Baqarah diputus, boleh? Boleh. Jadi kita diundang untuk mendoakan orang yang meninggal, kita baca apa? Quran surah Al-Baqarah kita baca, tapi nggak semua. Jadi kita baca cuma 10 atau berapa belas. Kan gampang tuh kalau baca sedikit. Tapi Quran surah Al-Fatihah tidak boleh diputus-putus, makanya dinamakan Al-Wafi. Ada lagi namanya Ar-Ruqyah, jampi-jampi dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Sebelum baca Quran surah Al-Fatihah atau sebelum membaca Al-Quran, kita disunahkan baca apa? Ta'awudz. Ya. Ta'awudz itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya ta'awudz. Kemarin sudah kita sempat singgung ya, sudah sempat kita bahas itu ta'awudz itu. Nah, tadi malam itu saya baca tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menarik juga kalau misalnya kita lihat pandangan beliau itu tentang ta'awudz. Beliau bilang begini. Beliau mengutip hadis Rasul, umatku itu akan terpecah kepada 73 golongan. 72-nya itu sesat, semua masuk neraka semua. Kecuali 1
golongan. Kata beliau, ini kaitannya lebih kepada akidah dan juga amal-amal tentunya. Maka kata beliau, ta'awudz ini kita baca dalam hati kita minta berlindung kepada Allah, jangan sampai kita masuk ke dalam 72 golongan yang masuk neraka itu. Wah, saya pikir menarik juga nih pandangan beliau nih. Coba, ada nggak di sini yang baca ta'awudz pikirannya ke sana? Kayaknya enggak deh. Nah, maka mulai sekarang coba pas kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu apa? Arahnya ke sana juga. Sehingga kata beliau, ta'awudz ini lebih kepada penafian. Maksudnya apa? Kita jangan sampai melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka kita berlindung. Nah, sedangkan bismillahirrahmanirrahim kata beliau, yang ini tidak melakukan apa yang dilarang, ta'awudz ini, lalu kemudian setelah dia bersih, maka kita harus melakukan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya itu. Baik itu secara akidah itu keyakinan kita, baik itu secara amal soleh harus bersih sesuai dengan tuntunan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, ta'awudz ini kalau misalnya kita lihat, kita ulang sedikit aja, sepertinya kemarin ada pembahasan yang terlewat ya. Sini ada beberapa hadis yang perlu untuk kita sama-sama renungkan. Misalnya ada riwayat dari Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Jadi ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, beliau melihat Rasulullah sedang menunaikan sholat. Riwayatnya kata Amr, la adri ay salat hi, faqala Allahu akbar kabira 3 kali. Alhamdulillah katsira, alhamdulillah katsira 3 kali beliau baca. Subhanallah bukratan wa asila 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Nah, jadi kalau beliau sholat itu berlindung tuh kepada Allah tuh. Baca takbir Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila 3 kali. Nah, mungkin kita nggak baca. Mulai sekarang dia usahakan baca. Hafal nggak? Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, alhamdulillah katsira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, subhanallah bukratan wa asila. Ini yang suka takbirah. Subhanallah bukratan wa asila. Terus kemudian beliau berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaiton. A'udzu billahi minasyaiton min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Jadi ada 3 yang harus kita berlindung dari setan itu. Jadi Rasul salat baca Allahu akbar kabira 3 kali, alhamdulillah katsira 3 kali, subhanallah bukratan wa asila 3 kali. Habis itu beliau berlindung kepada Allah dari setan, dari nafkhnya. Nafkh itu gini, hembusan tanpa mengeluarkan air liur. Itu sekali dihembus oleh setan, itu kita ngantuk. Waktu kita tidur, bangun nih, dibangunkan Allah. Oh, kita. Habis itu apa? Nah, itu semua setan itu. Itu dihembus oleh setan. Coba sekali-kali deh coba. Kalau misalnya itu minta coba sama Allah. Ya Allah coba. Dulu ada yang pernah minta sama Allah itu. Ini saya kenal orangnya. Kenapa ya Allah, aku tidur kok, aku bangun kok susah sekali tidur lagi gitu. Jadi akhirnya diperlihatkan oleh Allah itu, pas dia bangun itu banyak yang datang itu, setan-setan itu datang, berlarian itu banyak, niupin dia itu, ninabobokan dia itu supaya tidur lagi. Coba kalau misalnya kita diperlihatkan gitu gimana? Waduh, malah sian kali ya, kamu selimut tutup kepala aja. Atau megang tangan sebelahnya gitu. Kalau dua anak nyari-nyari tangan bapaknya, ibunya mana, dipegang sama dia itu. Nah itu nafs. Jadi tiupannya itu. Ada yang mengartikan, misalnya
Amru mengartikan, misalnya ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, nafakh itu kesombongannya. Sombong itu apa? Tidak mau menerima kebenaran, merendahkan orang lain. Berarti apa? Dibangunkan nih oleh Allah. Kalau kita kena nafakhnya setan, salah satunya apa? Kita kena nggak menerima kebenaran tuh. Awas, hati-hati itu. Semua orang terkena nafakhnya itu, semuanya. Makanya Nabi Muhammad mencontohkan kita. Kita misalnya lagi dinasihatin orang, kalau lagi nggak enak hati, sering kita nggak dengar. Saya pun merasakannya itu. Bisa dinasihatin sama istri, kadang-kadang nggak dengar kita. Padahal benar omongannya itu. Nah, makanya berlindung pada Allah itu. Terus yang selanjutnya itu nafas itu rambutnya itu. Terus yang selanjutnya hamzun itu, kalau misalnya kita lihat di sini hamzun itu al-mu'tah atau kegilaannya. Ya intinya kira-kira pokoknya semuanya lah yang menjadikan kita itu jauh kepada Allah. Nah, makanya penting sekali agar kita ini setiap saat itu membaca ta'awudz, wabil khusus ketika mau ngaji atau mau sholat. Setidaknya kalau nggak hafal yang itu, hafalin yang hafal. Hafal Anas, baca Anas. Hafal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca itu. Jangan langsung tabrak aja itu. Kalau yang langsung tabrak itu biasanya Allahu Akbar aja sudah nggak usul dia itu. Allahu Akbar udah nggak usul itu. Belum baca Al-Fatihahnya, baru Allahu Akbar saja sudah tidak khusyuk. Nah, maka mulai sekarang mari kita sama-sama ubah. Yang selanjutnya ada sebuah hadis yang perlu kita sama-sama sama-sama kita lihat. Ini mirip ya. Ini mirip, sepertinya kita skip aja yang satu ini. Nah, saya mau kutip supaya kita tambah paham ya. Salah satu yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, kata beliau, ini nih, keutamaan baca ta'awudz. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari meriwayatkannya. Jadi ada dua orang yang sedang berantem. Ada Rasul di hadapan mereka. Yang satunya marah, wajahnya memerah, urat-urat yang ada di sekitar lehernya itu membengkak, membesar. Wah, kalau kita lagi marah kan juga gitu. Nabi kemudian bersabda dan menatap pada orang yang marah itu, yang mukanya merah, yang berurat, kata beliau, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba dha'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Artinya kira-kira kurang lebih, sesungguhnya aku benar-benar tahu sebuah kalimat yang kalau misalnya dibaca la dhahaba dha'an, kemarahan orang ini hilang. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kadang-kadang sekali aja nggak cukup. Apalagi kalau misalnya kita tidak terhubung dengan Allah setiap saat. Maksudnya tidak terhubung, maksudnya napas kita lalai, tidak tarikan dan hembusan napas kita tidak berzikir, nggak mengucap nama Allah. Nah, biasanya nggak cukup sekali itu. Banyak-banyak. Ya berapa kali lah sampai hilang marahnya itu. Kalau sekali kadang-kadang masih juga itu, tengah juga. Ya. Jangan baca cuman sekali, harusnya banyak-banyak. Nah, terus yang selanjutnya ini tentang sholat lagi nih. Ini kita mengenal nama setan ini, nama jenisnya ini, namanya khonzab. Tahu khonzab siapa? Khonzab siapa? Setan yang apa? Menggoda ketika sholat, namanya khonzab. Ini ada sebuah riwayat nih, penting kita. Makanya ta'awudz ini kita harus dawamkan, amalkan ini.
Bil khusus ketika mau ngaji, mau sholat. Kata beliau, jadi ada sahabat namanya Abu Al-As As-Saqafi. Beliau mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisu alayya. Jadi kira-kira maknanya itu, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan itu menghalang-halangiku. Untuk apa? Menghalang-halangi diriku dan sholat, sehingga bacaanku jadi kacau, kira-kira begitu kata beliau. Lalu kemudian kata Rasulullah, zaka syaitan, itu adalah setan. Khanzab namanya, khanzab. Yuqalu lahu khanzab, namanya khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awudz billah min. Kalau engkau merasakan kehadirannya, sering nggak kita merasakan kehadiran setan? Sering. Merasakan kehadiran Allah sering? Nah, itu yang repot ya. Makanya misalnya sudah dicatat makanan itu, masih lapar dia hantam aja. Kiri kanan nggak ada, hantam habis. Tambahnya kebagian itu. Nah, awas loh. Itu tidak merasakan kehadiran Allah berarti itu. Nah, kalau kita merasakan kehadiran setan, kata Rasul, wafil ala yasarik, ludah ke kiri. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Ludahnya maksudnya, ya nggak usah pakai air ludah. Nah, begitu aja bisa. Nah, 3 kali. 3 kali ya. Jangan pakai air, nggak perlu pakai air ludah juga. Berludah 3 kali itu. Qal fa fa'altu dzalika fadhhaballahu anni. Aku melakukannya lalu kemudian Allah menghilangkannya dariku. Nah, ludah 3 kali. Ke kiri, kenapa? Karena dia main kiri dia itu. Dia itu sukanya main kiri itu. Makanya hati-hati kalau kita minum pakai tangan kiri, awas. Minum tangan kiri berarti apa? Setan. Makan tangan kiri, setan. Tapi kalau masuk ke toilet apa? Kaki kiri. Nah, kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, penutup aurat antara anak keturunan Adam dan setan ketika dalam toilet adalah apa? Baca bismillah, baca doa, baca tahu juga bisa. Siapa yang nggak baca, auratnya dilihat sama setan itu. Makanya itulah kadang-kadang ada setan atau jin yang naksir kepada seseorang tuh gara-gara itu. Saya pernah ngeruqyah itu, si setannya bilang, aduh aku suka liatin kamu di toilet katanya gitu. Waduh. Ngomong ke bapak-bapak itu, setannya perempuan, aku suka liatin kamu di toilet, lucu katanya gitu. Nah, ternyata baca doa apa enggak nih bapak ini? Awas, di sana adalah tempatnya setan baik laki-laki maupun perempuan itu. Dan pasti setan kafir di dalam toilet itu. Saya pernah itu ngeruqyah. Kamu tempatnya di mana? Saya di toilet. Kamu Islam apa bukan? Ya kafir lah Ustaz katanya. Saya kan di toilet. Gak mungkin orang Islam di toilet kata dia gitu. Gak mungkin orang Islam tinggalnya di toilet. Nah makanya baca doa ketika masuk toilet itu. Ya, ketika sholat kita merasakan kehadiran setan udah 3 kali. Sehingga bacaan kita tidak dikacaukan oleh setan. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah itu kalau misalnya lagi safar, kita kan sering nih berpergian nih, lagi musafir nih, terhalang oleh malam datang tuh. Beliau baca doa. Nih kata beliau, Ya Abdullah ya Rasulullah, a'udzu billahi min syarrika wa syarri ma fik, wa syarri ma khuliqa fik, wa min syarri ma yadibbu 'alaik. Wa a'udzu billahi min asad wa aswad, wa min hayyah, wa min aqrab, wa min sakinil balad, wa min walid wa ma walad. Nah, kira-kira maknanya bahasa Indonesia. Kalau nggak hafal bahasa Indonesia aja. Jadi Rasul ngomong ke siapa? Ke bumi. Kalau misalnya masuk bulan pertama, Rasul juga ngomong sama hilal. Kalau ini Bilal. Hilal ngomong sama hilal. Dia bilang apa? Rabbi rabbukallah. Wahai hilal, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Ini Rasul ngomong sama bumi. Karena dalam perjalanan itu pernah kita merasakan, kayak cepat sekali ya. Kayaknya
gampang perjalanannya, mudah. Pernah nggak kita merasa itu? Pernah kan? Tapi pernah nggak kita merasa kok capek sekali, kok lama, kok nggak sampai-sampai? Nah, itu namanya keberkahan. Itu namanya kemudahan. Makanya doa yang diajarkan Rasul itu wabi'anni doa, ya Allah dekatkanlah kejauhannya, yang jauh jadikan dekat. Nah, ini Rasul ketika terhalang oleh malak, beliau ngomong sama bumi, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Coba lihat. Bahkan dari keburukan bumi pun Rasul berlindung. Bahkan kita diajarkan, nggak tahu nih, bapak-bapak yang sudah menikah baca apa enggak? Waktu kita menikah di malam pertama, ini kayaknya Anggi udah hafal doanya nih. Apa enggak gitu? Itu kan kita disuruh berdoa juga, mendoakan istri kita. Istri kita masing-masing. Apa? Ya salah satunya aku berlindung kepadamu dari dari keburukanmu. Nah, ini sama, ini mirip nih. Tapi bentuknya beda sedikit. Jadi Rasul mengajarkan kita untuk berlindung dari keburukan bumi, dari keburukan bumi dan dari keburukan yang Allah ciptakan padamu, sesuatu yang Allah ciptakan padamu, dari keburukan yang melata di atasmu, dari singa dan dari anjing hitam. Asad itu singa, aswad itu hitam, maksudnya anjing hitam. Dari hayya itu ular dan kalajengking, dan dari penduduk suatu negeri, baik itu jin maupun manusia, dan dari keturunan dan sesuatu yang beranak, dari segalanya. Nah, yang terakhir ini tentang ta'awuz ini yang perlu kita sama-sama fahami ini. Ini sebuah riwayat, mungkin kita semua udah tahu ini, rata-rata sepertinya udah pada tahu, tapi nggak apa-apa kita ulang supaya kita amalkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, terus Imam At-Tirmidzi. Kata Rasul, ini tentang pelindung ya. Man nazala manzilan tsumma qala, siapa yang berada di sebuah tempat, duduk di mana aja, di kantor, lagi di pasar, di rumah sakit, di mana aja. Ketika dia berada di satu tempat, maka kemudian orang ini berkata, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi bacanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kata Rasul, lam yadurruhu syai'un hatta yartahil. Tidak akan dia dimudaratkan oleh sesuatu apapun sampai dia pindah dari tempat itu, hatta yartahil. Nah, makanya kalau kita merasa kok aku masih belum tenang nih hatiku ini, atau hatiku kok tenang di sini, di sana nggak tenang, atau dimanapun nggak tenang misalnya, maka kita perlu untuk mengubah cara kita dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Ta'awudz. Ya, melalui ta'awudz. Ta'awudz itu apa? Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau sejenisnya. Nah, yang terakhir sedikit saja maknanya kita bahas sedikit aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi al-'audz atau perlindungan itu orang Arab itu sebenarnya maknanya itu sama kayak hijron mahjuran gini kira-kira. Kalau dalam Al-Quran itu hijron mahjuran itu orang Arab kalau misalnya berperang, dia ada dua pasukan ini. Nah, kan kalau misalnya berhadapan itu kan secara naluri, jangankan kita umar aja ada rasa takut. Ditanya tuh sama anaknya Abdullah bin Umar, waktu Umar mau ngantarin makanan ke Rasul yang waktu itu lagi diboikot, mereka tinggal di tanah punya Abu Thalib itu, diboikot Rasulullah SAW, dihadang sama orang-orang kafir Quraisy banyak. Umar sendirian sama anak yang kedua, berarti anaknya masih kecil, Abdullah bin Umar, dihantam sama Umar. Kata Umar, kamu kenapa saya biarkan? Karena saya dilarang oleh Rasulullah.
Sekarang Rasulullah jauh nggak lihat, kuhantam kalian, kubunuh kalian, langsung takut mereka itu. Padahal mereka ramian. Terus ditanya sama anaknya Abu Umar, wahai bapakku, apakah engkau nggak punya rasa takut? Kata dia, punya anakku. Allah menjadikan rasa takut kepada diri kita agar kita tidak melukai diri kita, agar kita tidak mencelakai diri kita, agar kita tidak melakukan sesuatu yang dapat menghancurkan kita. Nah, jadi ketika berhadapan orang-orang itu mengatakan hijron mahjur, maksudnya apa? Aduh, seandainya ada penutup, hijron itu kira-kira penutup lah. Jadi dia itu berlindung dari sesuatu yang tidak disenangi. Nah, al-aud itu kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang tidak kita senangi agar kita terhalang, agar jangan sampai yang tidak kita senangi itu menimpa kita. Nah, itu al-aud, jelas ya. Bila Allah, ya Tuhan kita, secara kalau mau dijelaskan panjang pasti. Bahkan kalau kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu, ulama bersepakat Allah itu punya nama itu banyak, bukan cuma 99, 1001, bahkan lebih banyak lagi. Itu semua ada dalam Al-Quran, dalam hadis, semuanya ada, kata beliau. Nah, jadi intinya Allah adalah ya Allah wahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus apalagi yang selanjutnya? Minasyaiton. Nah, syaitan itu apa? Syaitan itu maknanya ada yang mengatakan syaitan itu berasal dari kata syatona. Syatona itu artinya jauh. Maksudnya apa? Jauh dari kebaikan. Syatona itu artinya apa? Jauh. Jauh dari apa? Jauh dari kebaikan. Maka banyak sekali misalnya orang Arab itu mengatakan sesuatu yang jauh itu disebutnya syatun, misalnya bi'rus syatun, sumur yang jauh. Atau misalnya dia mengatakan asyaton, tali itu tali dalam bahasa Arab disebutnya syaton. Maksudnya apa? Dua ujungnya itu berjauhan. Ya kan, kalau misalnya ada tali pasti ujung-ujungnya itu lebih jauh dibanding tengahnya, itu pasti ujung-ujungnya lebih jauh, disebutnya syaton itu. Orang Arab bilangnya syaton itu. Ada juga yang mengartikan syaitan itu berasal dari kata syato yashitu. Syato yashitu artinya celaka. Syato yashitu artinya celaka. Apa maksudnya itu? Berarti dia itu orang yang suka bikin celaka. Jadi nggak mungkin dia itu melindungi kita, nggak mungkin. Kalau melindungi, ya mungkin berbandingannya 1:1 triliun mungkin. Dia seolah-olah melindungi orang-orang yang ini nih, misalnya masak susu misalnya. Oh, seolah-olah dilindungi oleh setan itu. Berantem misalnya tiba-tiba sakti, seolah-olah dilindungi. Tapi apa? Biayanya, bayarannya mahal. Kita menjual jiwa kita itu ke setan itu. Dan bukan cuma kita, anak keturunan juga itu. Makanya harus diputus itu. Siapa yang pasang susu, siapa yang pasang penglaris, siapa yang pasang pelet, nah itu harus diputus itu. Kenapa? Anak keturunannya juga kena, bukan cuma dia. Oke lah kalau dia sendiri, rasakanlah sendiri olehmu itu. Enggak, anak keturunannya, istrinya, semua kena itu. Karena setan itu umurnya panjang. Oh, dia nggak mau rugi. Nah, kayak disebutnya syaitan ya, situasinya apa? Celaka. Maka kalau orang yang syaitan lahu qarina fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan setan itu sebagai teman dekatnya, penasehatnya, maka dia telah menjadikan seburuk-buruk teman. Nah, itu makanya jangan dijadikan setan sebagai penasehat. Dia ngasih nasihat ke kita itu. Wah, coba kamu lihat si Anu. Wah, si Anu itu ngeselin orangnya. Orang belum makan dia udah banyak makan. Piket makan duluan lagi. Ngambil ini apa namanya? Ngambil makannya duluan, ngabisin gitu. Oh, sama setan itu dinasihatin itu kita itu. Supaya kita benci saudara kita. Nah, itu jangan didengerin. Kenapa? Karena dia bikin kita celaka. Bikin kita bermusuhan. Makanya ada ulama itu dia mengatakan, sejak Allah katakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwan, sesungguhnya setan itu musuhmu, jadikan dia sebagai musuh. Aku tidak lagi menjadikan
umat Nabi Adam, anak turun Nabi Adam itu sebagai musuhku, karena setan adalah musuhku. Kamu bukan musuhku, musuhku adalah setan. Wah, kalau kita punya akhlak itu bagus tuh. Sama saudara kita nggak akan kesal. Oh iya, ini bukan musuhku, musuhku adalah setan. Dia sedang bertindak sebagai setan, berarti pada saat itu dia musuhku. Tapi emang setiap saat dia jadi setan? Enggak kan? Siapa yang menjauhkan kita dari Allah adalah setan itu. Kadang-kadang kita juga jadi setan. Nauzubillah min dzalik. Iya. Kalau ada teman sholat dibecandain, berarti apa? Setan itu. Yang bercandain temannya sholat, yang mengganggu temannya sholat berarti setan. Pada saat itu dia sudah sedang berperan sebagai setan. Nah itu namanya setan itu. Terus yang selanjutnya, syarqa itu maknanya itu ihtiraq atau terbakar. Maksudnya apa? Dia itu akan dibakar di neraka. Dan orang yang mengikutinya juga akan dibakar di neraka. Nah, biar kita paham tuh. Jadi apa yang pertama kali jauh dari kebaikan. Yang kedua apa? Celaka. Dia itu orang celaka, mengajak orang celaka, mengikutinya celaka. Terus maknanya sebenarnya terbakar. Apa? Dia akan dibakar nanti. Orang yang mengikuti akan dibakar juga. Nah terus ar-rajim itu tau nggak? Dirajam. Siapa yang melakukan zina dan dia muhsan itu apa? Dia sudah punya istri atau dia sudah punya suami, sudah menikah, dia berzina. Berzina itu apa maksudnya? Pedangnya masuk ke dalam sarung atau timbanya masuk ke dalam sumur, kepalanya masuk ke dalam lubang. Nah itu namanya berzina itu. Dan dia muhsan, dia sudah punya istri atau suami, maka hukumannya apa? Dirajam. Apa itu rajam? Dilempar pakai apa? Batu. Batunya yang gimana? Jangan yang kecil. Kenapa? Kalau kecil orang nggak mati. Jangan yang besar. Kalau besar cepat matinya. Jadi yang sedang, supaya dia merasakan sakit sekujur tubuhnya itu sebagaimana sekujur tubuhnya merasakan kenikmatan ketika dia berzina. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi, dia dihukum seperti hukumannya Nabi Lut. Kalau itu yang ini, yang apa namanya, yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya liwat kaum Nabi Lut itu, kaum Sodom. Saya miris itu melihat ada peneliti ya, dokter yang dia bertanya itu kepada orang tuh. Jadi dia punya dua cewek, dia punya dua pacar, satu laki-laki, satu perempuan. Aduh, saya mulus dada itu. Terus akhirnya ditanya sama dokter ini, saya nggak, kalau yang satunya yang perempuan nggak saya apa-apain, kenapa? Saya takut nanti bisa hamil. Saya nggak apa-apain yang satu lagi, kata gitu. Makanya hati-hati yang pria ini. Kenapa kamu lakukan? Ya karena nggak akan ada apa-apa, katanya. Nah di dalam fikih hukumannya itu lebih parah lagi tuh. Kalau kaum Sodom itu kan disendok sama malaikat Jibril pakai satu sayapnya, diangkat ke langit sampai penduduk langit itu mendengar teriakan mereka itu, ngomongan anjingnya itu, habis itu dihempaskan. Jadi orang yang melakukan Sodom itu seperti kaum Sodom itu dilempar dari tempat yang tinggi, habis itu dilemparin pakai batu itu. Nah, lebih sadis lagi itu. Makanya awas, jangan sampai kita terjerumus, na'udzubillah, anak turun kita na'udzubillah, teman-teman kita, tetangga kita, orang kita kenal, mudah-mudahan tidak ada yang terjerumus ke sana. Nah itu namanya rajim. Makanya itu salah satu maknanya dilaknat, dilemparin sampai mati. Sampai matinya itu bukan pakai batu yang tadi, batu yang besar. Kalau pakai batu yang besar langsung mati, terlalu enak dia, maka disiksa pakai batu yang sedang. Nah makanya kita berlindung kepada Allah itu seperti itu tuh, supaya dia tersiksa. Bisa nggak dia bertobat? Ya kalau Allah menghendaki, boleh jadi dia bertobat. Tapi kebanyakan kalau misalnya orang sudah dipenuhi oleh angkara murka, kesombongan seperti iblis, itu nggak bertobat lagi tuh. Nah mungkin itu yang kita bahas tentang ta'awudz yang kemarin, sepertinya kita lewat ya. Kita ulang sedikit juga tentang tafsir tentang nama-nama surah Al-Fatihah. Nanti kita akan lanjutkan besok pembahasan terakhir tentang basmalah. Bagaimana huruf ba-nya itu, bagaimana isim dan lain sebagainya. Baru nanti kemudian kita lanjutkan pada ayat per ayat. Ini saja mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi yang ngomong dan bagi kita semua.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah atas kajian kita pada subuh hari ini. Sebelum ditutup, apa ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu dan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهر على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.